wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kekuatan interaksi wilayah. Khususnya kita akan mempelajari tentang teori-teori yang bisa menghitung interaksi wilayah. Yang pertama nanti akan kita bahas adalah teori kekuatan interaksi. Yang kedua adalah teori titik henti, dan yang ketiga adalah teori grafik. Selamat belajar. Baiklah, kita bahas teori yang pertama, yaitu teori kekuatan interaksi. Dasar teori kekuatan interaksi ini adalah teori gravitasi oleh Isaac Newton. Gravitasi apa itu? Itu adalah tarik-menarik antara dua benda. Nah, menurut kekuatan interaksi wilayah itu terjadi karena adanya daya tarik-menarik antara dua wilayah. Nah, kita bisa menghitung kekuatannya dengan rumus sebagai berikut. KI sama dengan PA dikali PB dibagi jarak kota A dengan kota B dikuadratkan. Apa itu KI? KI itu adalah kekuatan interaksi wilayah yang nanti akan dicari. Kemudian PA-nya adalah jumlah penduduk kota A, PB-nya adalah jumlah penduduk kota B, dan DAB adalah jarak antara kota A dengan kota B. Kita bahas soal berikut ini. Kota X dan kota Y adalah 50 km. Jumlah penduduk kota X 400 orang. Dan jumlah penduduk kota Y 500 orang. Tentukan kekuatan interaksi kedua kota tersebut. Nah, untuk membahasnya, kita buat dulu apa-apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya, agar tidak rancu nantinya. Yang pertama, kita buat diketahui dulu. Apa yang diketahui dari soal yang di atas? Yang pertama adalah jarak kota 50 kilometer. Jarak apa simbolnya? Simbolnya adalah D. Maka yang diketahui pertama adalah D. Dx Y sama dengan 50 kilometer. Kemudian apa yang diketahui lagi? Jumlah penduduk kota X. Jumlah penduduk simbolnya adalah P. Karena dia dari kota X, maka PX. PX sama dengan 400 orang. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jumlah penduduk kota Y 500 orang. Jadi PY sama dengan 500 orang. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Maka kita langsung pada apa yang ditanya. Yang ditanya adalah kekuatan interaksi wilayah. KI sama dengan, ya. Ada lagi yang ditanya? Tidak. Kita langsung ke jawaban. Kita bikin rumusnya dulu agar tidak rancu, ya. KI sama dengan jumlah penduduk X dikali jumlah penduduk Y dibagi jarak kota X Y dikuadratkan. Jangan lupa dengan tanda kuadrat, karena kalau tidak terbuat nanti hasilnya akan salah. PX 400, ya. PX 400 dikali PY 500 per jarak 50 km².
jangan lupa kuadratnya. Ya. 400 kali 500 adalah 200.000. Dibagi 550 dikuadratkan jadinya 2500. Karena dia sudah dikuadratkan, yang dikuadratkan itu tidak hanya angkanya saja, tapi juga satuannya. Berarti ini adalah kilometer persegi. Satuan di atas apa? Orang atau jiwa. KI sama dengan, ya, 200.000 dibagi 2.500 orang kilometer persegi sama dengan, ini bisa dibagi, ya, dapatnya berapa? 2000 dibagi 25 berapa? 80 orang per kilometer persegi. Oke, mudah? Mudah. Kenapa? Karena geografi hitungannya hanya sekedar memasukkan ke rumus saja, ya. Namun apa arti angka ini? Ya, artinya setiap 1 kilometer persegi antara wilayah X dengan wilayah Y itu yang berinteraksi ada 80 orang. Itu artinya. Ya, jadi angka ini ada artinya masing-masing sehingga nampak nanti bagaimana kekuatan interaksinya. Jadi artinya adalah dalam 1 kilometer persegi penduduk kota X yang berinteraksi dan Y yang berinteraksi jadi dalam 1 kilometer persegi penduduk kota X dan Y yang berinteraksi itu ada 80 orang. Ya, jadi itu artinya. Baiklah, kita masuk ke teori kedua. Teori kedua adalah teori titik henti. Nah, teori titik henti ini berguna atau berfungsi untuk menentukan lokasi ideal tempat mendirikan fasilitas sosial. Apakah nanti ingin mendirikan puskesmas, apakah SPBU, apakah pasar dan segala macamnya. Ya, yang berkaitan dengan fasilitas sosial. Nah, syarat untuk menggunakan teori titik henti ada yang pertama daerahnya harus datar. Jadi antara kota A dengan kota B itu kita lewati datar, relatif datar. Ya, tidak boleh yang medannya bergelombang. Kemudian perekonomian masyarakatnya itu seragam. Ya, misalnya kota A petani, kota B petani. Ya, tidak boleh yang satu maju, yang satu lagi di bawahnya. Kemudian fasilitas transportasinya lancar atau memadai. Ya, mungkin bisa rumus ini kita gunakan antara kota Padang dengan kota Pariaman. Kenapa? Karena daerah Padang dengan daerah Pariaman itu relatif datar. Ya, kemudian jenis mata pencarian penduduknya hampir seragam. Dan untuk menuju Pariaman atau menuju ke Padang itu transportasinya lancar dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Apakah itu bis, apakah itu kereta api. Ya, jadi titik henti itu ada syaratnya yang 3 itu. Baik, bagaimana cara menentukan lokasi ideal? Ada rumusnya. TH sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA per PB. Ya. Apa itu PH? PH itu adalah titik henti atau lokasi ideal. Ya, kita tambahkan saja di sini. Lokasi ideal. DAB itu jarak. Ya.
kemudian PA jumlah penduduk yang besar, PB jumlah penduduk yang kecil. Kita ambil contoh soal. Pemerintah berencana membangun puskesmas di antara kota P dan kota Q. Kota P jumlah penduduknya 5.000 jiwa. Kota Q jumlah penduduknya 45.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut 20 km. Ya, apa yang ditanya? Lokasi ideal pendirian puskesmas tersebut. Nah, kita jawab lagi. Kita bikin dulu apa yang diketahui. Ya, dari cerita soal yang kita ketahui yang pertama adalah jumlah penduduk kota P. Simbolnya adalah P, PA atau kita bikin di sini PP. Jumlah penduduk kota P 5.000 jiwa. Kemudian apa yang diketahui lagi? Jumlah penduduk kota Q. PQ 45.000 jiwa. Kemudian ada jarak. Kita bikin jarak PQ sama dengan berapa? 20 km. Betul. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Maka kita bikin lagi ditanya. Apa yang ditanya? Lokasi ideal atau TH. Kita jawab, ya. Kita bikin rumusnya dulu, agak mudah. TH sama dengan DPI per 1 tambah akar. Nah, coba kita lihat mana yang kotanya paling besar angka penduduknya atau jumlah penduduknya, PI. Maka kita taruh di sini PI per yang kecil adalah PP. Oke. Sebenarnya untuk akar PI per PP itu tidak harus yang besar per yang kecil. Boleh saja yang kecil per yang besar, tetapi nanti agak rumit untuk pembagiannya. Maka untuk mempermudah pembagian, ditaruhlah yang besar di atas, yang kecil di bawah. Itu saja prinsipnya. Ya, kita masukkan angkanya. DPI berapa tadi? Ya, 20 km. Oke, kita masukkan angkanya. 1 tambah. Ya, 1 tambah akar. Masukkan jumlah penduduk I. Berapa tadi? 45.000. Oke. PP 5.000. Ya. 20 km ditambah 1 dibagi 1 tambah akar 45 dibagi 5.000 berapa? 9. Ya, 20 km per 1 tambah akar 9 berapa? Ya, 3. Ya, sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 km. Sudah dapat hasilnya? Ya, sudah. Dari mana kita ukur yang 5 km? Kita ambil yang di bawah. Pengukuran 5 km itu dari pembaginya. Dari mana pembaginya? Dari kota P. Ya.
kota P, maka 5 km dari kota P. Ya. Misalnya seperti ini kota P, ini kota Q. Ya, ini 20 km. Pada saat ingin mendirikan puskesmas, ternyata puskesmas itu berjarak 5 km dari P. Maka kita ukur dari P 5 km. Nah, inilah titik ideal atau lokasi ideal. Ya, timbul pertanyaan, Bu, kenapa bukan dari Q yang penduduknya lebih banyak? Kenapa dari P yang penduduknya sedikit? Ini berarti bahwa karena Q itu berjumlah penduduknya banyak, maka pengaruhnya lebih kuat daripada P yang berjumlah penduduk sedikit. Kita masuk teori ketiga, yaitu teori grafik. Nah, teori grafik ini menggambarkan nanti nilai konektivitas atau nilai interaksinya. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ini ada rumus beta sama dengan L per V. Ya, L per V. Beta itu apa? Beta itu adalah nilai konektivitasnya. L itu adalah line. Line itu artinya jalan atau jaringan. V, village, kota atau daerah. Kita bahas soal berikut ini. Perhatikan gambar jaringan jalan dan kota berikut. Jadi ada seperti ini. Ini ada titik-titik. Titik ini adalah titik yang menandakan kota. Ya. Sedangkan garis-garis panjang itu adalah jaringan jalan. Ini kota, yang titik kota, yang panjang ini adalah jaringan jalan. Dari gambar ini, apa yang diminta? Hitunglah nilai konektivitasnya. Kita jawab. Ya, jangan lupa bikin rumusnya. Beta sama dengan, atau nilai konektivitas sama dengan L per V. Yang mana L? L adalah jaringan jalan yang panjang ini. Kita hitung L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Berarti L-nya berapa? 9. Kita masukkan angka 9 di sini. Ya, dibagi dengan jumlah kota. Ya, yang mana jumlah kota? Yang titik kita hitung. V1, V2, V3. Yang di tengah V4, V5, dan terakhir V6. Ya, berarti V-nya berapa? 6. Kita masukkan angkanya 6. 9 dibagi 6 berapa? 1,5. Apakah 1,5 ini ada artinya? Ada. Ya. Apa ketentuannya? Jika nilai konektivitasnya kecil dari 1, berarti interaksi lemah. Ya. Jika nilai konektivitasnya sama dengan 1, kalau konektivitasnya besar dari 1, berarti interaksinya kuat.
Ya. Setelah dicari tadi, nilai konektivitasnya didapat 1,5. Ya. Nah, berdasarkan ketentuannya tadi, jika B besar dari 1, berarti interaksi wilayahnya kuat. Kalau 1,5 berarti besar dari 1. Artinya apa? Interaksi wilayahnya kuat. Nah, artinya apa? Semakin banyak jaringan jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju satu kota, itu berarti nilai konektivitasnya tinggi dan interaksinya semakin kuat. Nah, sekian saja dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti apa yang dijelaskan. Selamat belajar dan tetap semangat.